Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerangka karangan. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurima, NPM 205-155. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya. Nama saya Widianti, NPM 205136, sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Rena Canjaino, NPM 205223, sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaviani, NPM 205134, sebagai pemateri 3. Oke, dan selanjutnya untuk pengertian dan fungsi kerangka karangan akan dijelaskan oleh Widianti. Halo, di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai pengertian kerangka karangan. Kerangka atau outline adalah suatu rencana yang memuat garis-garis besar dari suatu susunan yang akan dibuat dan berisi rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Sedangkan karangan adalah sebuah karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan kepada pembaca. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulis agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Pembuatan kerangka karangan ini sangat penting, terutama bagi penulis pemula, agar tulisan tidak kaku dan penulis tidak bingung dan untuk melanjutkan tulisannya. Jadi, kerangka karangan adalah suatu rencana atau rancangan yang memuat garis besar atau ide suatu karya tulis yang disusun dengan sistematis dan teratur. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kerangka karangan. Fungsi kerangka karangan yaitu yang pertama, untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Yang kedua, untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan digarap. Yang ketiga, untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang berupa data atau fakta. Yang kelima, untuk membantu penulis mengembangkan ide-ide yang akan ditulis di dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. Dan untuk manfaat serta jenis-jenis kerangka karangan akan dijelaskan oleh Reina. Manfaat kerangka karangan. Adapun manfaat kerangka karangan secara umum adalah untuk menyusun kerangka secara teratur. Selain itu, ada beberapa manfaat kerangka karangan, di antaranya 1. Mempermudah pembahasan tulisan. 2. Menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. 3. Menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. 4. Memudahkan penulis mencari materi tambahan. 5. Menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah. 6. Memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Jenis kerangka karangan berdasarkan sifat rinciannya. 1. Kerangka karangan sederhana atau non-formal, cukup terdiri atas 2 tingkat dengan alasan A. Topiknya tidak kompleks, B. Akan segera digarap. 2. Kerangka karangan formal, cukup terdiri atas 3 tingkat dengan alasan A. Topiknya sangat kompleks, B. Topiknya sederhana tetapi tidak segera digarap. Syarat-syarat dalam membuat kerangka karangan. Adapun syarat-syarat kerangka karangan yang baik antara lain: 1. Pengungkapan maksudnya harus jelas. Kedua, tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Ketiga, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Dan keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Langkah-langkah dalam membuat kerangka karangan. Pada dasarnya, untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk kebiasaan, teratur, dan sistematis yang memudahkan kita dalam mengembangkan karangan. Berikut langkah-langkahnya antara lain.
Poin pertama, menentukan tema dan judul. Sebelum Anda mau melangkah, pertama kali dipikirkan adalah mau kemana kita berjalan, lalu bisa menulis apa yang akan kita lakukan. Tema adalah pokok persoalan atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan. Kalau tema cakupannya lebih besar dan menyangkut pada persoalan yang diangkat, sedangkan judul lebih pada penjelasan awal, penunjuk singkat isi karangan yang akan ditulis. Tema sangat berpengaruh terhadap wawasan penulis. Semakin banyak penulis membiasakan membaca buku, semakin banyak aktivitas menulis akan memperlancar penulis memperoleh tema. Namun bagi pemula perlu memperhatikan beberapa hal agar tema yang diangkat mudah dikembangkan. Di antaranya, poin pertama yaitu jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas. Yang kedua, pilih tema yang kita sukai dan kita yakini dapat kita dikembangkan. Yang ketiga, pilih tema yang sumber atau bahan-bahannya dapat dengan mudah kita peroleh. Contohnya, saat lomba menggarang, tema sudah disediakan sebelumnya dan kita hanya bisa memakainya ketika tema sudah didapatkan, perlu diuraikan atau membahas tema menjadi suatu bentuk karangan yang terarah dan sistematis. Salah satu caranya dengan cara menentukan judul karangan. Judul yang baik adalah judul yang dapat menyiratkan isi keseluruhan karangan kita. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Setelah punya tujuan dan mau melangkah, lalu apa bekal Anda? Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dan menunjukkan eksistensi tulisan. Bagaimana ide dan inovasi dapat diperhatikan kalau tidak ada hal yang menjadi bahan ide dalam tersebut. Buat ide muluk-muluk kalau tidak diperlukan. Perlu ada dasar bekal dalam melanjutkan penulisan. Untuk membiasakan, kumpulkanlah clipping-clipping masalah tertentu, biasanya yang menarik dan penulis dalam berbagai bidang dengan rapi. Hal perlu melalui clipping yang tersimpan sesuai di bidangnya. Banyak cara yang menyimpulkannya, masing-masing penulis mempunyai cara sesuai dengan tujuan tulisannya. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Setelah ada bekal dan mulai berjalan, tapi bekal mana yang akan dibawa? Agar tidak terlalu bias dan abstrak, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Berikut ini petunjuk-petunjuknya. Poin A, catat hal penting semampunya. Poin B, jadikan pembaca sebagai kebutuhan. Dan poin C, banyak diskusi dan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Yang keempat, membuat kerangka. Ada dua macam karangan, yaitu karangan yang bersifat fiksi dan karangan yang bersifat non-fiksi. Fiksi lebih ke arah kekhayalan, sedangkan non-fiksi lebih ke arah kejadian nyata, benar-benar terjadi. Penulisan karya tulis merupakan salah satu contoh karangan non-fiksi karena kejadiannya benar-benar dialami atau dikerjakan. Sedangkan karangan fiksi contoh nyatanya adalah cerita pendek yang terkadang berupa cerita yang tidak mungkin terjadi. Selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau permasalahan menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Karangan kerangka belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat merubah tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Tahapan dalam menyusun kerangka karangan. Yang poin A, mencatat gagasan. Alat yang mudah digunakan adalah pohon pikiran, diagram yang menjelaskan gagasan-gagasan yang timbul. Poin B, mengatur urutan gagasan. Yang poin C, memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab. Yang poin D, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Merangkai karangan yang lebih baik adalah kerangka yang urut dan logis. Bila terdapat ide yang bersilangan, akan mempersulit proses pengembangan karangan. Karangan tidak akan mengalir. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka karangan.
Proses pengembangan karangan tergantung sepenuhnya pada penguasaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar-benar memahami materi dengan baik, permasalahan dapat diangkat dengan kreatif, mengalir, dan nyata. Terbukti pula kekuatan bahan materi yang kita kumpulkan dalam menyediakan wawasan untuk mengembangkan karangan. Pengembangan karangan juga jangan sampai menumpuk dengan pokok permasalahan yang lain. Untuk itu, pengembangannya harus sistematis dan terarah. Alur pengembangannya juga harus disusun dengan teliti dan cermat. Semakin sistematis, logis, dan relevan pada tema yang ditentukan, semakin berbobot pula tulisan yang akan dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan karena kita masih tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.